Lama menganggur, warga di Lamongan nekat curi motor tetangganya. Ular piton bergelantungan di atap warung makan di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV Bojonegoro, senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang warga di Kabupaten Lamongan nekat mencuri motor tetangganya sendiri akibat lama menganggur. Namun belum sempat menikmati hasil kejahatannya, pelaku sudah diringkus oleh petugas kepolisian setempat. Satuan Reserse Kriminal Polres Lamongan langsung menggelandang Nur Hasim, warga desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Lamongan, ke Mapolres setempat pada Selasa. Pria 59 tahun ini harus berurusan dengan polisi lantaran kedapatan mencuri motor milik tetangganya sendiri. Aksi pencurian motor tersebut dilakukan pelaku di rumah tetangganya yang bernama Muhammad Ridwan. Pelaku masuk rumah korban dengan cara mencongkel pintu belakang rumah korban pada pukul 4 pagi. Melihat situasinya aman, pelaku langsung menggasak dan membawa kabur motor Vario milik korban. Korban baru mengetahui motornya hilang saat hendak pergi sholat subuh. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tak butuh waktu lama, petugas langsung melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku. Pelaku ditangkap petugas bersama motor hasil curiannya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat melakukan aksi pencurian lantaran terlalu lama menganggur. Kondisi tersebut membuat pelaku gelap mata dan nekat mencuri motor tetangganya. Pak, Saman sudah berapa kali, Pak? Satu kali, Pak. Di mana itu? Di Dusun Kawis. Nah, terus rencananya tuh uang hasil dari pencurian untuk apa itu? Buat nyaur utang. Hah? Buat nyaur utang. Buat nyaur utang? Iya. Itu yang Saman curi itu sepeda siapa itu? Tetangga sendiri, Pak. Kok sampai seperti itu, Saman? Udah bulat, Pak, pikiran saya, Pak. Saman sebelumnya kerja apa? Kuli bangunan. Sepi, ya? Ya, enggak. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Lamongan. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Sementara itu, untuk kesekian kalinya sejumlah pedagang di Pasar Besar Ngawi menjadi korban pencurian. Meski pelaku terekam CCTV, namun hingga kini belum berhasil diungkap. Pedagang berharap keamanan di area pasar lebih ditingkatkan. Nampak dalam rekaman CCTV pertama, seorang pembeli perempuan mendatangi lapak salah satu pedagang. Kemudian oleh pedagang, lapaknya sempat ditinggal sebentar untuk mencarikan barang dagangan. Selanjutnya muncul seorang pria dengan memakai masker masuk ke lapak pedagang dan mengambil dompet. Kasus pencurian di lapak pedagang pasar sudah sering kali terjadi, namun hingga kini belum terungkap. Salah satu pedagang mengaku sudah 2 kali menjadi korban pencurian, terbaru kejadian pada Selasa minggu kemarin. Ia harus kehilangan uang untuk kulakan sekitar 2,6 juta rupiah. Meski pelaku pencurian terekam CCTV, namun hingga kini belum terungkap. Wan, mau beli apa gitu? Saya bilang nggak punya, Mbak. Mbak jalan ke sana. Saya beli pasti. Saya tinggal beli pasti ke sana. Tidak lama terus pengelolaan maskeran itu langsung dijual duit ambil uangnya saya. Yang laki-laki itu? Iya, pakai masker. Kira-kira itu pasang kekasih atau gimana? Nggak tahu. 2 orang ya, Bu? Iya. Emang sering kali kehilangan ya, Bu? Sudah 2 kali. Ini Tumpah. Ya. tumpah, terus saya pikirannya nggak penak, terus saya lihat uang saya dompet itu. Dompet kok nggak ada dompetnya semua. Iya. Hilang. Ada berapa, Bu, kerugian, Bu? Ya 2.600, 2.600-an. Sama apa aja, Bu? Ya cuma uang tok. Selain itu, korban juga telah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak keamanan pasar. Kok itu kok berabak-berabak nangis gitu, apa Bu? Dompetku hilang, karu-karuwe 2 loh itu dompetnya yang hilang. 2 hilang. Ya kok iso meneh sih, ditinggal nang ndi iki sampai mau tinggal beli plastik. Terus balik, tahu bawangnya kecer semua. Dilihat dompetnya ternyata memang hilang. Ya, dicuri. Ya nunggu Pak Ramin yang pasang CCTV itu baru dibuka, ternyata benar ada yang ambil orang laki itu.
posisi dilihat dari CCTV itu malingnya yang masuk itu pas waktu ibu ngitung uang itu. Jadi sudah langsung digambar. Sudah kan itu waktunya ngitung hari Senin, ada yang fortune, ada waktunya bawang, disiap-siapkan, ada sudah yang digendelin. Hilang semua dua-duanya. Dibawa semua. Laki-laki tapi nggak tahu kalau perempuan itu juga ikut-ikut, ya nggak tahu. Soalnya dia itu datang pasti di belakangnya perempuan, keluar dari parkiran juga toleh, terus keluar sediluk lagi yang perempuan juga keluar, terus dari parkiran yang laki nengok, yang perempuan juga nengok. Para pedagang pasar berharap untuk keamanan di area pasar lebih ditingkatkan, termasuk kepada pihak kepolisian untuk terus melakukan patroli di area pasar. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, sejumlah pelanggan di sebuah warung makan di Kabupaten Tuban lari berhamburan setelah melihat ular piton besar bergelantungan di atap warung. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis, petugas harus memanjat lantaran ular berada di rangka atap. Petugas dari pemadam kebakaran Kabupaten Tuban mengevakuasi 3 ular dari 3 tempat berbeda di kawasan setempat pada Selasa pagi. Laporan pertama datang dari Rinawati, warga desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, yang melaporkan adanya ular piton sepanjang 1,5 meter bergelantungan di atap warung makan miliknya. Hal itu pertama kali diketahui oleh salah satu pembeli yang sedang makan. Akibatnya pembeli lari berhamburan, sementara Rinawati, pemilik warung, bersembunyi di dapur dan tak berani keluar. Kejadian ini langsung dilaporkan ke petugas Satpol PP dan Damkar setempat. Petugas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Di hari yang sama, laporan juga datang dari Kunandar Priyo Susilo, warga desa Padasan, Kecamatan Kerek, tentang munculnya ular piton sepanjang 2,5 meter yang bergelantungan di atap rumahnya. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tingginya lokasi ular membuat petugas harus memanjat ke atap rumah. Sementara itu, di Desa Pekuon, Kecamatan Rengel juga datang laporan terkait dengan kemunculan ular piton sepanjang 1,5 meter yang sedang memangsa ayam ternak di dalam kandang. Kita pada hari ini mendapatkan laporan 3 hewan liar, yaitu ular piton. Yang pertama di Kecamatan Rengel, kedua di Kecamatan Krek, dan ketiga di Kecamatan Jenuh. Itu posisinya gimana? Posisinya yang di Rengel itu di kandang ayam, terus yang di Krek itu di atas atap rumah, dan yang di Jenuh itu melilit di rangka atap rumah sebuah warung. Warung. Itu pembelinya panik banget. Untuk yang di warung itu pembeli nggak berani masuk, bahkan penjualnya, ibu pemilik warung, dia ketakutan, dia di dapur terus nggak berani keluar. Belum diketahui secara pasti penyebab maraknya kemunculan binatang melata ini di pemukiman warga. Diduga minimnya hutan membuat ular kehilangan habitatnya sehingga masuk ke pekarangan warga. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Hindari pemotor minibus terjun dan terguling di parit sedalam 3 meter. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Wes lah mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi mas, Aja tapi nah, Dik. tangan kita demi apa mas? Mas ambune kok bodek. Anu, Dik, aku ngomong bersih-bersih kandang lah, ora icik to, Dik. Kayak pengen. Wis to, Dik. Dhewe iso ngrubah keadaan. Terus piye carane? Ya carane aja golput, Dik. Iling, sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Ojo lali, tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Ojo lali lho, Dik. Terserah mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, Dah.
dan Wakil Bupati Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sebuah minibus terjun dan terguling ke parit sedalam 3 meter di Jalan Raya Ngawi, penghubung Maus Pati. Akibat berusaha hindari pemotor, beruntung 2 orang pengemudi dan penumpang hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Ngawi, Maus Pati, tepatnya di Desa Tambak Romo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Minibus bernomor polisi B1611 NFX ini terjun dan terguling ke parit sedalam 3 meter. Bagian depan minibus ringsek, 2 orang pengemudi serta penumpang minibus berhasil selamat, hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Nur Fatah, 25 tahun, warga Kecamatan Balerejo, Madiun, bersama seorang penumpang melaju kencang dari arah Ngawi menuju Madiun. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi berusaha menghindari pemotor tanpa lampu yang melaju searah di depannya. Minibus oleng ke kanan, langsung terjun ke parit sedalam 3 meter dan terguling. Pengemudi dan penumpang berhasil keluar dari dalam minibus melalui kaca pintu yang pecah. Keduanya hanya mengalami luka ringan. Awalnya dari arah Ngawi Iya. ke Mas Pati. Agak kencang, Mas. Terus di sampai ada motor yang nggak ada lampunya. Kaget sampai nyetir. Baru hindar. Alhamdulillahnya nggak nabrak, Mas. Terus mobilnya ke parit nih, Mas. Iya. Cara keluarnya tadi gimana, Mas? Buka pintu tengah. Sama siapa, Mas, di dalam? Berdua. Mau pulang gitu ya, Mas? Iya. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Minibus naas itu selanjutnya dievakuasi menggunakan derek. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu, sebuah rumah di Kabupaten Ngawi hangus terbakar dilalap si jago merah usai pemadaman listrik. Diduga kebakaran rumah terjadi akibat konsleting listrik dari salah satu kamar. Dalam video warga menampakkan api membakar rumah milik Asadulus di perumahan Grudo Indah di Desa Grudo, Kecamatan Ngawi terbakar pada Senin malam. Api yang berasal dari kamar depan rumah itu terus merambat hingga ke kamar belakang dan ruang tamu, serta membakar bagian atap rumah tersebut. Akibat kejadian itu, seluruh isi perabotan rumah tangga mulai dari kasur, lemari, kursi, dan peralatan elektronik juga ludes dilalap si jago merah. Sejumlah warga sekitar berusaha memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Namun besarnya api membuat warga kesulitan melakukan pemadaman. Tidak berapa lama, 2 unit mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pembasahan dan berhasil memadamkan api sehingga tidak merambat ke rumah warga lainnya. Menurut Asadulus, sang pemilik rumah, kebakaran terjadi usai pemadaman listrik dari siang hingga malam hari. Saat ditinggal makan, ibu dan adiknya tiba-tiba kamar bagian depan rumah terbakar yang diduga akibat konsleting listrik. Kejadiannya kurang jelas, soalnya tadi mati lampu seharian. Langsung nyala-nyala dari kamar satu. Kamar? Dari kamarnya adik. Terus membesar api? Iya, langsung membesar. Langsung ke lemari, juga ke kasur. Langsung sampai ke atap ini ya? Iya, langsung ke atap sampai kamar sebelah. Waktu kejadian ada orang di rumah, Mas? Nggak ada. Soalnya baru pergi. Pergi ya? Iya. Jadi ini ya, Mas, ya? Karena korslet listrik atau gimana, Mas? Kemungkinan korslet listrik. Soalnya baru nyala. Nggak pasang lilin. Berapa lama, Mas, mati lampunya, Mas? Dari pagi sampai tadi malam ini baru nyala. Baru nyala ya? Iya. Akibat kejadian itu, pemilik rumah ditaksir mengalami kerugian hingga lebih dari 50 jutaan rupiah. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Nurul Azizah dan Nafik Sahal daftar Pilkada Bojonegoro lewat jalur independen. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan.
Apa isinya? Nduk. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024, Bapak. Iki lho tab-tabane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik. Aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah. Ayo memilih Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah bersama Nafik Sahal mendaftar sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah Bojonegoro tahun 2024 melalui jalur independen. Sebagai syarat, keduanya menyerahkan sebanyak 70.707 berkas dukungan kepada KPU Kabupaten setempat. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah bersama Nafik Sahal resmi mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah Pilkada Bojonegoro tahun 2024 melalui jalur independen pada Minggu 12 Mei 2024 dini hari. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro tersebut menyerahkan sebanyak 70.707 berkas dukungan di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bojonegoro. Bakal pasangan calon independen tersebut tak datang secara langsung ke kantor KPU Bojonegoro, melainkan diwakilkan oleh Liaison Officer LO dan tim dengan membawa 2 truk yang mengangkut puluhan ribu dukungan berkas dari masyarakat Bojonegoro. Komisioner KPU Bojonegoro, Fatma Lestari mengungkapkan, sebenarnya terdapat 2 bakal pasangan calon yang telah meminta akses untuk mendaftar melalui jalur independen. Namun, hanya 1 Bapaslon yang menyerahkan berkas dukungan, yakni bakal pasangan calon Nurul Azizah dan Nafik Sahal. Fatma menjelaskan syarat minimal Bapaslon independen harus menyerahkan berkas dukungan sebanyak 67.200 berkas dukungan yang tersebar di 15 kecamatan di Bojonegoro. Sementara berkas yang diserahkan tim Bapaslon Nurul Azizah dan Nafik Sahal mencapai 70.707 berkas dukungan. Saat ini yang meminta akses itu sebenarnya ada 2 Bapaslon ya, tetapi konfirmasinya hanya 1 ini yang menyerahkan. Karena ini ada ketidaksinkronan atau kesusahan akses silon, jadi sampai ini untuk Bapaslon dari Ibu Nurul dan Pak Nafik ini adalah yang sudah masuk silon itu adalah 2012. Nah, sehingga tadi keluarlah surat edaran nomor 707 sehingga tahun 2024 tentang penyerahan syarat minimal dukungan begitu, karena terbatas ke akses silon sehingga bisa menyerahkan secara fisik.
Sementara itu, perwakilan Bapaslon Nurul Azizah dan Nafik Sahal, Hamidah Hayati mengaku sebenarnya bukan hanya 70.707 dukungan yang telah masuk ke timnya, melainkan terdapat lebih dari 90.000 dukungan dari masyarakat Bojonegoro yang tersebar di 28 kecamatan. Berkas dukungan tersebut dikumpulkan oleh tim dan relawan dalam kurun waktu 3 hari sebelum penyerahan berkas dukungan di KPU ditutup. Dalam rangka mengikuti petunjuk dari KPU karena kita ikut independen. Menyerahkan apa nih Pak? Menyerahkan berkas yang diminta. Ada berapa berkas? Kalau hitungan itu 91, tapi kita melaporkan 71. 70. Itu tersebar di berapa kecamatan, Bu? 28 kecamatan. Kenapa dipilih angka itu, Bu? Yang 7 itu karena kami saudaranya 7, Pitulungan ambil angka yang 7. Oh, memang ada kodenya gitu? Iya, angka cantik. iya, angka keberuntungan dari keluarga saya. Ya. Untuk penyerahannya di hari akhir ini kenapa, Bu? Memang senang di akhir-akhirnya. Gitu iya. Ya. Bukan kemudian... Dukungan itu dikumpulkan berapa lama, Bu ya? 3 hari. 3 hari? Iya. Sebenarnya masih banyak itu yang mau daftar itu karena kita waktunya terbatas ya Pak ya, jadi kita stop. Untuk diketahui, waktu penyerahan berkas pendukung dimulai sejak tanggal 8 hingga 12 Mei 2024. Sementara tahapan Pilkada Bojonegoro tahun 2024 saat ini masih berada di tahapan sosialisasi. Selanjutnya, pendaftaran pasangan calon bupati Cabub dan calon wakil bupati Cawabub akan berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Sedangkan pemungutan suara atau pencoblosan akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi memastikan tidak ada calon perseorangan dalam Pilkada 2024. Hal ini setelah hingga akhir batas penyerahan syarat dukungan tidak ada bakal calon yang mengajukan. Batas waktu penyerahan dukungan untuk calon perseorangan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Serentak 2024 telah ditutup pada tanggal 12 Mei pukul 24.00 kemarin. Hingga batas waktu itu tidak ada calon perseorangan yang mengajukan syarat dukungan, baik melalui aplikasi sistem pencalonan Silon ataupun penyerahan hard copy ke KPU. Komisioner KPU Ngawi Aman Ridho Hidayat menjelaskan, pengajuan dukungan jalur perseorangan telah dibuka mulai tanggal 8 hingga 12 Mei kemarin, namun tidak ada bakal pasangan calon yang mengajukan dukungan. Meski diakuinya ada salah satu bakal pasangan yang sebenarnya melakukan komunikasi dan masuk ke helpdesk KPU hingga diberikan akses ke aplikasi Silon, namun tidak mengajukan dukungan seperti yang disyaratkan. Menurutnya untuk jalur perseorangan sendiri jumlah dukungan harus dipenuhi, yakni sebanyak 52.607 dukungan berupa soft copy KTP dengan sebaran di 50% wilayah kecamatan yang ada. Masa penyampaian dukungan untuk bakal calon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati Ngawi tahun 2024. Artinya ketika tanggal 12 yang merupakan batas akhir pada tahapan penyerahan ini sudah terlampaui dan tidak ada pihak yang menyampaikan dukungan, sudah dipastikan bahwa kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati Ngawi tahun 2024 ini tidak ada dari paslon jalur perseorangan. Selama proses mulai kita mensosialisasikan ketentuan ini, kemudian membuka helpdesk, ada salah satu pihak yang memang aktif mulai dari berkonsultasi, berkoordinasi sampai dengan penyampaian permohonan akses untuk akun aplikasi Silon, yaitu adalah dari pasangan calon atas nama Hani dan Wahyu ya. Beberapa kali datang ke helpdesk KPU pencalonan, kemudian pemenuhan dalam hal administrasi yang disyaratkan ketika memohon akses ini sudah lewat sampai dengan
pihak ini bisa memulai dengan mengunggah dan menginput data dukungan. Akan tetapi sampai dengan batas akhir tanggal 12 kemarin jam 12 malam yang bersangkutan tidak ada informasi untuk kedatangannya, makanya ya sudah dipastikan sudah tidak ada lagi calon perseorangan. Wawancara. Dengan begitu, maka dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Ngawi dipastikan tidak ada calon dari jalur perseorangan, sehingga bakal calon bupati dan wakil bupati berasal dari partai politik. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, suasana haru mengiringi pemberangkatan calon jamaah haji asal Kabupaten Tuban. Isak tangis keluarga serta kerabat pengantar pecah mengiringi pelepasan para jamaah haji ke Tanah Suci. Isak tangis keluarga mengiringi pemberangkatan jamaah haji di Pendopo Krido Manunggal, Kabupaten Tuban, Senin siang. Seakan takut kehilangan, para pengantar dan jamaah haji saling berpelukan dan melepas tangis. Namun demikian, mereka tetap harus merelakan kepergian orang tercinta menuju Tanah Suci Mekah. Diketahui pada musim haji tahun 2024 ini, Kabupaten Tuban memberangkatkan sebanyak 1.157 jamaah haji yang dibagi menjadi 4 kloter, yaitu kloter 11 sebanyak 366 jamaah, kloter 12 sebanyak 366 jamaah, kloter 13 sebanyak 366 jamaah, dan kloter 14 sebanyak 57 jamaah dengan gabungan Kota Batu, Surabaya, dan Tuban. Dijadwalkan jamaah haji yang masuk dalam kloter 11 akan masuk ke embarkasi Surabaya pada pukul 17.00 dan jamaah haji kloter 12 akan masuk pada pukul 18.00. Sementara jamaah haji yang masuk dalam kloter 13 dan 14 akan transit ke Masjid Al-Akbar karena dijadwalkan akan masuk embarkasi pukul 21.00. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, berpesan agar para calon jamaah haji selalu menjaga kesehatan dan memperbanyak meminum air lantaran suhu di Tanah Suci saat ini mencapai 40 derajat. Jamaah kloter 11 dan 12 nanti langsung akan menuju ke embarkasi Surabaya karena masuk di asrama haji atau embarkasi Surabaya jam 17.00 untuk kloter 11 dan kloter 12 jam 18.00. Sedangkan untuk yang kloter 13 dan 14 akan transit di Masjid Al-Akbar karena masuk di embarkasi pada jam 21.00 sehingga nanti kloter 13 dan 14 diperkirakan transit kurang lebih 1 sampai 2 jam. Kemudian akan menuju ke embarkasi. Untuk hari ini kloter 11, 12, 13 dan 14 sejumlah 1.157 jamaah haji yang terdiri dari kloter 11 366, kloter 12 366 dan kloter 13 366, kemudian kloter 14 57 tergabung dengan gabungan Kota Batu sama Kota Surabaya dan Kabupaten Tuban. Pemberangkatan calon jamaah haji asal Tuban menuju asrama haji Surabaya dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski bersama Forkopimda Tuban serta Kepala Kantor Kemenak setempat. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.